Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di YouTube King Syahrial Nasution. Malam ini saya akan memberikan kepada sahabat King Syah semua ciri-ciri sekolah yang baik. Di sini pemaparan saya tentang ciri-ciri sekolah yang baik itu ini berdasarkan pengalaman saya sebagai guru yang mengajar di beberapa sekolah, alias ini adalah penilaian subjektif diri pribadi saya. Maka kita perlu mengenali ciri-cirinya. Kali ini saya tidak membedakan antara sekolah negeri atau swasta. Jadi silahkan memberikan persepsi sendiri atas video ini. Dan saya mengesampingkan tentang biaya terhadap sekolah karena ini bersifat sangat relatif dan sangat sensitif. Ciri-ciri sekolah yang baik itu yang pertama yaitu terkait mengenai lulusan alumni, ya. Kita bisa mengecek di mana penyebaran para alumni apakah sudah bekerja atau tidak. Selain itu, coba tanya-tanya kepada salah satu alumni tentang bagaimana kondisi mereka saat bersekolah. Apakah mereka bahagia atau tidak? Alumni yang baik maka akan berdampak pada sekolah dia sebelumnya, sehingga kualitas alumni adalah salah satu ciri khas sekolah berkualitas. Ciri yang kedua yaitu mengenai kualitas gurunya. Nah, guru yang berkualitas dan handal pasti akan berdampak pada keberhasilan belajar siswa selama di sekolah. Datanglah ke sekolah untuk melihat cara guru mengajar atau mendampingi anak didiknya. Dengan begini, pasti akan terlihat bagaimana kondisi real di lapangan tentang kualitas guru. Memang, bolehkah melihat guru mengajar? Jawabannya, kalau menurut saya, itu sah-sah saja. Selain itu, coba perhatikan juga bagaimana cara kepala sekolahnya dalam memanage sekolah, terutama guru-gurunya. Ada loh kepala sekolah dan direktur yang hobinya nyalahin gurunya dan sotoy. Dan kalau kepala sekolahnya agak sotoy bahasa saya, itu tidak baik karena bisa berdampak kepada dinamika pembelajaran di sekolah. Perlu diketahui, kepala sekolah itu adalah leader atau pemimpin, bukan bos. Selain itu, lihat jugalah kesejahteraan guru di sana, karena guru sejahtera secara finansial sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Ini sangat terbukti. Jika gurunya sejahtera finansial, maka pasti kualitas pembelajaran tidak akan pernah buruk. Nah, yang ketiga, yaitu sarana prasarana. Sarana dan prasarana sekolah juga menjadi salah satu faktor sekolah itu berkualitas baik atau buruk. Coba cek kondisi bangunan, bangku, kantin, sarana olahraga, hingga toilet. Memang, sarana prasarana tidak menjadi faktor utama di dalam kemajuan seorang peserta didik atau siswa. Tetapi, di zaman metode pembelajaran kurikulum sekarang, sarana prasarana sangat berpengaruh untuk mendongkrak daya imajinasi seorang siswa. Yang keempat, yang menjadi ciri-ciri sekolah baik adalah terkait lokasi sekolah tersebut. Ada lokasi sekolah yang dekat jalan raya atau pasar yang tentu akan berisik dan mengganggu konsentrasi belajar. Carilah sekolah yang sejuk, jauh dari keramaian untuk menciptakan suasana yang tenang. And the last point about the curriculum. Nah, ini domain saya, kurikulum. Ini saya sangat paham tentang kurikulum. Nah, kurikulum sekolah itu adalah muatan pelajaran yang ada pada sebuah sekolah. Mata pelajaran, kegiatan ekskul, kegiatan lainnya adalah komponen wajib yang harus ada di dalam sebuah kurikulum. Dan sekedar pemberitahuan untuk para orang tua ataupun siswa, kurikulum itu ada berbagai macam, ya. Ada kurikulum nasional, ada juga kurikulum luar, alias kurikulum yang diambil dari negara luar, seperti sekolah Cambridge atau sekolah yang lain-lain. Setiap sekolah pasti punya program unggulan masing-masing. Jadi pastikan, lihat poin ini, keseimbangan antara kurikulum pelajaran dengan pengembangan adab dan akhlak di sekolah tersebut. Percuma
kalau sekolah itu hanya mengajar ilmu dunia tetapi tidak mempelajari tentang adab ataupun ilmu agama, maka akhlak itu sangat perlu untuk ditingkatkan seorang siswa. Di dalam kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, untuk para orang tua silahkan ditanyakan kepada anak-anaknya bagaimana sih bobot daripada pemberian pelajaran, pemberian materi terhadap aplikasi yang diberikan kepada siswa terhadap materinya, apakah seimbang atau tidak. Banyak sekolah itu yang menerapkan sistem pembelajaran yang hanya menyajikan teori saja terhadap siswa tanpa ada menyeimbangkan dengan perlakuan ataupun praktek. Nah, biasanya seperti ini adalah membuat siswa bosan di dalam belajar. Nah, biasanya sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran yang hanya memberikan materi itu biasanya disebabkan oleh poin nomor 3 tadi, kurangnya sarana prasarana sekolah, sehingga pembelajaran dari guru pun hanya monoton, just talking, anything, nothing else. Ada sih solusi atas permasalahan sarana prasarana ini, yaitu menciptakan SDM guru yang inovatif dan kreatif. Tapi di zaman sekarang, guru yang kreatif dan inovatif itu sangat jarang untuk ditemukan karena mereka hanya tahu mengajar saja. Balik ke semua 5 poin terhadap ciri sekolah ini, faktor utama yang bisa mewujudkan semua itu adalah seorang kepala sekolah yang luas, terbuka, dan inspiratif. Nah, itu dia 5 ciri sekolah yang baik versi King Shah. Kenalilah lebih sekarang, karena masa depan anak Anda juga tergantung terhadap di mana anak Anda sekolahkan. Pintar. Silahkan diambil sisi baiknya dari penilaian subjektif saya terhadap ciri-ciri sekolah yang baik, bisa dijadikan sebagai referensi ataupun bisa dijadikan sebagai patokan untuk menyekolahkan anak di dalam sebuah sekolah. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe my YouTube channel.